صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم اللهم صل وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa ala man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan inayah serta taufik hidayahnya yang selalu dibarengi dengan nikmat sehat walafiat dan nikmat kesempatan kembali kita berkumpul berzikrullah bermuzakarah dalam rangka mencari ilmunya Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membekali ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara sekalian yang kami hormati, segenap pengurus masjid yang kami muliakan, melanjuti kajian kita. Pada kesempatan yang lalu kita membahas di mana Allah Subhanahu wa taala itu zat yang tidak butuh dengan pertolongan hamba-Nya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam apapun yang Allah ciptakan tidak sama sekali membutuhkan pertolongan hamba-Nya. Sehingga sifat kekuasaannya Allah itu tidak bisa ditandingi dengan makhluk-makhluknya. Lanjutan kajian kita, kalau ada orang melakukan kebaikan, kemudian mereka itu diselipi rasa yang tidak ikhlas. Ya. Nilai ikhlas ini hanya Allah yang tahu. Kita tidak boleh ya memvonis orang si fulan riya, nggak boleh. Hanya Allah yang tahu. Sebab di tengah-tengah perbuatan hamba Allah itu nanti ada niat yang kita nggak tahu. Satu contoh, ada orang beramal, dizohirkan amal tadi di mata orang lain, tujuannya untuk mendidik, bisa aja. Contoh umpama Bapak sedekah 100.000, dilihatin tuh di mata orang lain. Kalau kita niat untuk mendidik, boleh aja. Dan kita jangan katakan si fulan riya tuh ditunjukin amal yang nggak boleh. Ya, penilaian itu hanya Allah. Tapi tanda-tandanya ada. Ini, ya, tanda-tandanya. Tandanya orang ikhlas itu dengan tandanya orang ria itu pasti beda. Orang yang ikhlas itu tidak akan membuat dia tersanjung dengan pujian orang, tidak membuat kendor ya dengan caci makian orang. Itu tanda orang ikhlas. Tanda orang yang enggak ikhlas tersanjung dengan pujian orang, kendor apabila mendapat cacian maki orang. Tandanya orang yang enggak ikhlas. Tapi sungguh pun begitu, kita enggak boleh memvonis si fulan ya ria. Ya, tanda-tandanya kelihatan ya. Satu contoh saudara sekalian, kita sering tuh mendengar al-hajjum mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Ya, orang haji mabrur itu predikat yang mabrur, tidak ada balasan yang sesuai buat mereka kecuali ada surga. Kita kan nggak tahu tuh
Siapa seorang mabrur tadi? Siapa orang yang tidak mabrur tadi? Hanya Allah yang tahu. Tapi ada tanda-tandanya. Tandanya kalau haji mabrur, sebelum berangkat haji, ya, rada pelit, pulang haji, ya, dermawan itu tandanya. Kalau sebelum berangkat haji pelit, pulang haji tambah pelit, legedemin namanya. Itu haji mardudu. Begitu tandanya udah. Sebelum berangkat haji ibadahnya malas, pulang haji rajin. Itu mabrur. Sebelum haji ucapannya kasar, pulang haji lemah lembut. Itu namanya tandanya haji mabrur. Nah, balikannya tuh. Tadi lawannya tadi itu. Jadi kembali, jadi tanda-tanda itu dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kembali, kita nggak boleh memvonis si orang hajinya nggak mabrur, nggak boleh, ya. Atau si orang kerjaannya nggak ikhlas. Itu hanya Allah yang tahu. Nah, ini sekarang pelajaran buat kita. Kenapa kita mesti ikhlas, berusaha? Ya, mudah-mudahan sekecil apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan ya dibarengi dengan sifat ikhlas. Bab kata ulama di sini, ala anna Allah ta'ala la yaqbalu minal amali syai'an illa ma kana khalisan liwajhihi. Fa idza lam yakun khalisan fala yaqbalu minhu wala sawaba lahu fil akhirati wa masiruhu ila jahannam. Ya. Dalil yang menerangkan antara orang ikhlas dengan tidak ikhlas. Sekarang yang orang ikhlas tadi itu. Kenapa? Sebab Allah itu tidak akan menerima amal hambanya seseorang itu kecuali disertakan dengan ikhlas. Ya. Kita pernah mendengar satu hadis Nabi begini. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Ini tafsiran khalisan mukhlisan itu apa? Ya. Nanti tandanya ada. Ketika Nabi mengucapkan hadis semacam itu, sahabat bertanya, apa tanda-tandanya hamba Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ikhlas? Kata Nabi, tandanya mereka sudah terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Berarti itu orang ikhlas. Sehingga ditafsirkan oleh ulama, khalisan itu, ya, khalisan minar riya, ikhlas daripada, bersih daripada sifat riya. Mukhlisan apa? Minal munhiyat katanya. Jadi ikhlas dan mukhlisan itu, mukhlis dan mukhlisan, kalau khalisan itu sifat riya itu bersih daripada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian mukhlisan terhindar daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi khalisan mukhlisan, barulah orang tadi itu masuk surga. Kenapa? Sebab kalau sekedar mengucap siapapun bisa. Siapa sih? Tadi kita baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua bisa. Tapi kira-kira bisa enggak kita terhindar daripada sifat riya? Atau barangkali bisa enggak kita menghindari daripada larangan-larangan yang dilarang oleh Allah? Kalau sudah mampu dan bisa, itu termasuk khalisan mukhlisan. Jadi begitu juga amal ibadah yang lainnya. Kalau sudah bisa membimbing kita ke arah lebih baik, kalau sudah bisa hasil ibadah itu, ya, menjauhkan kita daripada hal yang dilarang oleh Allah, berarti tandanya amal ibadah itu diterima oleh Allah. Nah, tinggal kita nih masing-masing bermuhasabah. Kira-kira kita bagian yang diterima apa yang ditolak? Wallahu a'lam shawab. Hanya Allah yang tahu, tapi kita harus punya ar-raja,
Ar-raja ini berharap segala bentuk amal ibadah diterima oleh Allah, ar-raja namanya. Tapi juga punya al-khauf. Apa itu khauf? Rasa khawatir kalau memang ibadah kita takut nggak diterima sama Allah. Harapan penuh agar diterima, tapi punya rasa khawatir takut nggak diterima. Harus ada itu. Jangan terlalu pede, oh pokoknya saya mau diterima. Jangan, nggak boleh. Atau takut mulu, takut nggak diterima, akhirnya nggak pernah beramal. Gitu loh. Nah, kita pasang niat, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini nanti Allah nilai walaupun sedikit menjadi orang atau hamba-hamba yang ikhlas. Ya. Fa idza lam yakun khalisan fala yaqbalu minhu wala sawaba lahu fil akhirah. Dan bila saja orang tersebut melakukan hal kebaikan atau melakukan ibadah tidak disertakan dengan ikhlas, maka Allah tidak akan menerima amal ibadah hambanya, dan nanti pada hari kiamat mereka tidak akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ngeri saudara sekalian. Seakan kita ibadah tumpukan yang banyak tapi enggak ikhlas. Sehingga ulama menggambarkan begini. Ya. Ada orang ibadah banyak tapi enggak membuahkan hasil pahala di hadapan Allah. Sama juga ada orang bawa ringging belanja ke pasar, yang dibawa pulang belanjaannya bukan belanjaan sampah. Paham ya? Orang kan kalau ke pasar niat ngapain? Belanja. Yang dibawa pulang harusnya belanjaan. Tapi bukan belanjaan yang dibawa, sampah. Berarti sia-sia. Itu gambarannya kata ulama. Apabila kita beramal tidak ikhlas, sama juga orang berangkat ke pasar niatnya belanja, bukan belanjaan yang dibawa pulang tapi sampah. Ya. Kita kalau ngaji kita ngeri nih Pak nih. Tapi harus masuk juga, ya, sebab ini termasuk amalan-amalan tasawuf, ya. Jadi jangan sampai kita terlalu pede sehingga kita mengacuhkan segala ibadah, yang penting saya gugurkan, nggak bisa. Ada satu riwayat di zaman Nabi Musa, ada orang ngomong begini, ya, saya ini ibadah kok susah untuk menjumpai kenikmatan ibadah. Ya, susah menjumpai nikmatnya ibadah. Jadi kalau orang sudah merasakan kenikmatan ibadah, lama menurut pandangan kita, sebentar menurut orang yang sudah nikmat ibadah. Tenang aja dia, nggak capek perasaan. Sebab kenapa? Mereka sudah nikmat. Saudara, ada orang kerja, kalau sudah merasakan kenikmatan kerja tadi, walaupun capek nggak berasa. Kenapa? Sudah merasakan kenikmatan dia bekerja. Sama juga orang ibadah. Orang ibadah itu kalau sudah menjumpakan kenikmatan ibadah, dia nggak capek. Kayak bapak nih, umpama ngaji ini berhenti jam 12 malam, kuat nggak kira-kira? Nggak kuat. Ya, jawabnya insya Allah berarti nggak kuat. Kenapa saudara sekalian? Sebab kita belum menjumpai kenikmatan ibadah. Itu rasanya. Kalau orang sudah menjumpai kenikmatan ibadah, terus, nah ini yang belum kita jumpai. Sehingga ada seorang di zaman Nabi Musa itu bertanya, kenapa kok saya ini nggak mendapatkan nikmat ibadah? Apa katanya? Sebab engkau menyembah Allah, menggugurkan ketaatan kamu kepada bukan menyembah Allah. Nah ini ya. Jadi ibadahnya kamu hanya sekedar taat perintah Allah, bukan menyembah Allah, menyembah taat tadi loh. Paham ya? Sulit dipahami. Biar paham nih. Ya. Kalau kita ibadah itu hanya menjalankan taat kepada Allah, sama juga kita sama orang kerja. Kenapa kamu kerja? Saya taat dengan pimpinan.
Kalau nggak kerja saya dipecat, begitu kan? Tapi kita belum pernah, belum sampai menyembah kepada Allah. Kalau kita menyembah kepada Allah, nanti menjumpailah kenikmatan kita. Paham nih Pak? Ini saya baca dalam kitab Muqasyafatul Qulub. Jadi selama ini kita ibadah, dikenakan kita baru sebatas mentaati perintah Allah, belum kita mencapai untuk menyembah kepada Allah. Itu bedanya Pak. Kalau orang kan begini, ada orang nih ibadah, ya seperti Rabi'atul Adawi ya. Dia ibadah apa dia bilang? Saya ibadah bukan pengen surga, bukan takut neraka. Itu bahasanya gitu tuh. Ma'abbatuka khaufan bin narik wala tama'an bin janatik. Ya Allah, saya ini ibadah bukan pengen surgamu, bukan takut nerakamu. Kalau kita ibadah pengen apa? Pengen apa ibadah? Pengen masuk surga. Pantas nggak kira-kira? Pantas nggak kira-kira? Belum pantas Pak, malu. Malu kita, ibadah kita apa sih? Ayo. Ibadah kita apa? Kenapa kita? Ini masih ada sifat apa namanya Pak? Jadi ingin dibalas. Tapi kalau orang ibadahnya sudah tingkatan yang tinggi, terserah. Saya mau ibadah dibalas urusan Allah, nggak dibalas urusan itu bahasanya. Kalau kita sama dengan pegawai, kerja pengen dibayar, nggak kerja takut dipecat, kan gitu ya Pak? Ya manusiawi. Nah ini saya terangkan. Emang tingkatan-tingkatan ada. Nah kita belum mencapai tuh kelas yang semacam tadi itu. Ada kisah seorang pemuda, ya dulu ada perbudakan itu. Seorang pemuda ini dibeli oleh tuannya. Permintaan sang pemuda tadi itu, ya Tuan, saya akan siap melayani apapun perintah Tuan. Tapi ada beberapa permintaan Tuan yang saya minta dengan Tuan. Kalau siang hari Tuan silakan perintahkan saya. Tapi tolong berikan waktu ketika waktu sholat tiba saya sholat. Jangan dilarang Tuan. Satu. Kemudian yang kedua di malam hari Tuan, ya jangan sekali-kali menyuruh saya Tuan, sebab saya akan bekerja kepada Allah. Yang ketiga, tolong carikan tempat yang kumuh Tuhan, rumah yang paling rileks supaya saya bisa beribadah kepada Allah. Di Tuhan ini merasa heran permintaan seorang pembantu. Jarang seorang pembantu minta semacam itu, jarang. Ya kan? Ini ada kisah semacam ini. Dikabulkanlah oleh tuannya. Kerja waktu sholat dia sholat, nggak dilarang permintaan tadi gitu. Di malam hari nggak diganggu, dia beribadah kepada Allah. Satu ketika sang tuan ini penasaran, ingin melihat apa sih yang dikerjakan oleh pembantunya. Satu ketika diintip, oh lagi ibadah. Ketika ibadah itu ada pancaran cahaya yang menembus ya langit-langit rumah tadi itu sampai ke aras. Besoknya melihat lagi itu tuannya. Begitu lagi. Di hari yang ketiga ketahuan oleh siapa tuh? Oleh si pemuda tadi yang selaku pembantu. Ketika diketahuan tuh oleh tuannya dia takut, dia malu. Apa yang dalam Mu'jizat Jati bilang? Ya sahibas sirri inna sirra qad zahara wala uridu hayati ba'da mashtahara. Wahai zat yang mengetahui berbagai rahasia hambanya, sungguh rahasiaku ini telah diketahui oleh orang lain. Aku tidak suka ya Allah
kebaikanku diketahui oleh orang lain, matikanlah ya Allah saat ini juga. Saat itu juga dimatikan oleh Allah. Apa nih maksudnya? Ada orang nih ibadah hanya dia dengan Allah yang tahu, tapi nggak perlu dia pujian manusia. Buat apa manusia? Maka nanti ada ibadah yang diketahui oleh orang lain, ada ibadah yang nggak perlu diketahui oleh orang lain. Itu loh. Apa diantaranya? Ibadah malam, tahajud. Jangan sampai kasih orang lain tahu. Cerita. Oh, masya Allah Pak Ustadz enak ya kita tahajud. Alhamdulillah Pak Ustadz saya setiap malam tahajud mulu. Udah siap mati saya. Astagfirullah. Gak baik, itu nggak boleh. Jadi ibadah ada yang harus kita zahirkan di mata masyarakat, ada antara kita dengan Allah. Kayak tadi itu pemuda tadi. Aku tidak suka ya Allah, ya rahasia kebaikanku dilihat oleh orang lain. Matikanlah ya Allah saat ini juga. Langsung dimatikan oleh Allah itu anak tadi. Kalau kita kan nggak begitu, saudara. Pengennya orang lain lihat kerjaan kita. Romannya kagak marah kalau nggak dijempolin. Tahan ya? Jangan. Nah, ini kita masuk ke ranah tasawuf. Boleh dizohirkan, tapi ada yang harus kita rahasiakan. Itu. Ini kembali jadi khalisan liwajhi. Allah tidak akan menerima amal hambanya kalau tidak disertakan dengan ikhlas. Sejauh mana keikhlasan hanya kita dengan Allah yang tahu. Ya. Nah. Wa masiruhu ila jahannam. Orang yang tidak ikhlas beramal, maka nanti dia akan digiring ke masuk ke dalam api neraka. Wa dalilu ala dzalika qaulu ta'ala man kana yuridul 'ajilata ajjalna lahu fiha. Yani man arada bi amali dunya wa la yuridu sawabal akhirah a'tainahu fid dunya miqdara ma syi'ta min aradi dunya liman nuridu. Ini kita mengkaji semua. Yuk kita buka wawasan kita, termasuk saya, kita buka lapangkan hati kita, termasuk saya pun kena dengan apa yang kita pelajari malam ini. Apa yang dimaksudkan itu orang tadi itu, ya beramal semacam itu. Nah di sini terangkan oleh Allah, siapa orang yang mau segala apa yang dikerjakan itu dibalas spontan, Allah akan berikan. Contohnya begini, ada orang beramal, ada orang sedekah. Dia punya pendapat, biasanya nih saya kalau sedekah 100.000, ntar dia dapat rezeki 1 juta. Ada yang begitu tuh? Ada kan? Perasaan semacam ini ada kan? Nggak mustahil Allah kasih. Allah kasih. Atau barangkali saudara sekalian, saya sedikit Allah titipkan ilmu sedikit, ya. Nah kemudian saya jalankanlah apa yang menjadikan kewajiban saya. Kalau semata-mata hanya nilai duniawiyah yang kita cari, ini yang bahaya. Jadi segala bentuk kebaikan bisa saja dibalas spontan oleh Allah di dunia, tapi di akhirat tidak dapat balasan lagi. Ini yang kita nyari, saudara. Paham ya? Kita ngamalin ilmu pengennya dibayar. Ini terpukul nggak saya? Ya kalau kita nggak usah Ustaz dah, saya nggak bayar, nggak apa-apa, saya terima, nggak apa-apa. Cuma saya nggak balik lagi ke sini. Nah, ini kembali. Nah kita pun sadar, jangan kita semata-mata mencari nilai tadi. Jangan, nggak boleh. Ya. Adapun barangkali bukan membela diri. Andikan Allah berikan rezeki lewat itu, itulah barangkali rezeki yang harus kita nikmati. Bahkan saya dapat ilmu dari kiai. Ada orang ngundang kita nih, orang susah. Dia ngasih hadiah. Nggak banyak kasihnya, pokoknya dia niatnya ngasih hadiah. Ambil. Ya. Tujuan kita agar kita bisa menikmati rezeki lewat tangan orang yang tadi. Mungkin dengan asbab dia ngasih kita jadi barokah.
Kita nggak tahu kan rahasia Allah. Bukan kita komersil, orang kaya banget, orang nggak punya diambil juga, disikat juga. Bukan begitu. Mungkin kita merasakan rezeki lewat tangan orang yang kurang mampu itu menjadikan asbab hidup kita jadi barokah. Kita nggak tahu rahasia Allah. Gitu loh. Ya. Nah ini ada orang, kata Allah, siapa orang yang beramal itu ingin cepat balasannya, Allah bagi sebatas apa yang dikehendaki. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ngajar, pengen punya ini. Dikasih sama Allah. Dikasih, bukan nggak dikasih. Dikasih. Semua nanti di akhirat dengan balasan tuh. Itu yang kita ngeri, Pak. Ya. Di siapa orang yang mau sekedar batasan dunia, tidak mustahil. Ya, atainahu fid dunya miqdar ma syi'na min aradi dunya. Allah akan berikan, katanya. Kami akan berikan, kata Allah, seukuran kebutuhan dia hidup di dunia. Wala yurisa wal akhirah. Ada orang ini nggak mengharapkan balasan akhirat. Yang penting dia ini bisa berhasil lewat profesi apa yang dikerjakan sehingga dia menjadi tercapai urusan dunia, tapi dia lupa untuk mengharapkan pahala di akhirat. Ngerti ya? Pokoknya hasil begini, secara garis besar. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu, semua apapun yang dikerjakan, yang lebih baik pasti dapat pahala. Andaikan Allah berikan nilai tadi, itu nilai dunia, itu bukan harapan kita dan itu bukan semata-mata yang kita cari. Ya, kan begini, Nabi bilang begini, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang mengistiqamahkan istighfar, Allah akan bukakan segala kesulitannya dan Allah bakal kirimkan rezeki yang tidak diduga-duga. Berarti apa? Fadilah istighfar itu nanti akan menghasilkan rezeki. Entah itu rezeki berbentuk materi atau rezeki yang bentuk yang lainnya. Berarti ada janji dari Allah sesuai ucapan Nabi. Tapi bukan semata-mata itu yang diharapkan. Paham ya? Kalau semata-mata urusan dunia doang dimudahkan oleh Allah, takutnya nanti di akhirat nggak kebagian lagi. Saya minta, ya Allah, mana pahala saya ngajar di masjid Nurul Iman? Kata Allah, makmur, kan kamu sudah minta amplop sama dia, habis sudah. Ya begitu bahasanya. Enak gak kira-kira? Begitu mau. Urusan dunia tidak seberapa dan tidak menjawab masalah, sementara akhirat yang kita harapkan nggak ada. Rugi nggak tuh, Pak? Rugi. Makanya begini, dalam kehidupan dunia ini, sedikit lagi, kita jangan tertipu. Ini selalu sesinggung ini, ya. Allah mempunyai 100 rahmat, ya, 100 rahmat. Yang 99 rahmat ini dipegang sama Allah. Yang satu rahmat ditaruh di dunia. Dengan asbab satu rahmat di dunia yang Allah taruh ini, seluruh makhluk Allah memperebutkan rahmat tadi itu, semua merasakan. Semua merasakan. Manusia, hayawan, semua merasakan rahmat Allah. Hebat nggak tuh? Ketika nanti terjadinya hari kiamat, rahmat yang satu ini diambil oleh Allah, dikumpulkan dengan rahmat yang 99 menjadi 100 kembali. Nah, yang 100 ini nanti untuk orang beriman khusus. Orang kafir enggak, binatang enggak kebagian. Khusus untuk orang orang kafir dapat azab. Ya, orang beriman dapat surga. Jangan malu-malu, Pak. Sekarang orang udah bangga, Pak, tulis saya kafir, alhamdulillah. Udah bangga dia, nantang Allah. Walhasil jamaah, ini Allah yang katakan, ya, bukan kemisahan saya. Jadi nanti Allah ini apa?
akan menggolongkan dua manusia pada hari kiamat, ya, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sekelompok manusia masuk surga dan sekelompok masuk neraka. Kalau yang satu rahmat ini dengan dasar kebodohan kita, mati-matian kita udak-udak, pagi, sore, siang dan malam kita lupa nikmat yang 99. Tertipu nggak? Tertipu dan kita. Yang 99 kita tinggalin, yang satu kita oyok mati-matian. Tapi kalau kita usahakan nih untuk mengejar yang 99, yang satu ngikut. Paham ya Pak? Kalau kita ingin berusaha mendapatkan rahmat yang 99, berarti ibadah, beribadah kepada Allah gitu. Yang satu kecil, yang 99 aja dijanjiin, yang kecil, yang satu kecil akan digiring. Sebenarnya kita terbalik, yang satu mati-matian, yang 99 kita lupakan. Paham ya? Nah, ini kita pengen lagi nyari yang nilai 99 nih, ya, kali-kali aja dan janjiin mau dapat, yang satu digiring. Paham ya? Di mana tuh tempatnya? Di surga yang 99 tadi itu. Kalau orang yang beriman, surga aja yang mahal dijanjiin oleh Allah, yang mahal, apalagi dunia yang kecil bakal digiring. Makanya orang yang ibadah nggak pernah susah hidupnya. Paham ya? Udah itu aja dah. Ya, ini ngerti nih, jelas paham nih. Ya, mudah-mudahan ya apa yang kita kaji Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Kita berharap mudah-mudahan ya Allah di tengah-tengah ibadah kami dengan segala kekurangan kami, mudah-mudahan ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. dinal husna